saya Laili Itriati, saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 11 waktu Indonesia. Baik anak-anak semua, salam. Salam, Bu. Oke, anak-anak semua Ibu minta untuk kalian open cam semua ya. Oke, baik anak-anak semua, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang multiple intelligence ya. Kalian bisa ke Nearpod sekarang, kalian lihat. Nah, sudah kelihatan slide dari Bu Leli? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu, sudah. Oke, ya. Bisa baca nggak? Yang ini, Bu. Who am I? Iya, betul. Pemahaman diri melalui multiple intelligence. Oke, betul sekali. Nah, beberapa bulan yang lalu, ingat apa tidak, yang mengikuti layanan dari Bu Leli? Itu ada kalian disuruh mengisi link ya, yang ada permasalahan-permasalahan. Nah, banyak di antara kalian yang menyatakan bahwa kalian itu belum memahami diri kalian. Nah, layanan Ibu untuk kali ini, inilah jawabannya. Jadi, who am I? Siapakah diri saya? Nah, ini pemahaman diri kalian melalui pengetahuan tentang multiple intelligences ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari dalam multiple intelligences? Nanti kita akan lihat. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak semua ya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Semoga kegiatan kita lancar ya. Oke, di sebelah tangan yang menengadah, di sebelahnya itu ada emoticon yang ada nomor-nomornya. Ibu pengen tanya dong, hari ini bagaimana kondisi dari siapa ini? Ananda. Emoticon nomor berapa yang kamu pilih untuk hari ini? Emoticon yang berapa ya? Perasaan kamu. Ya. Saya semuanya deh, Bu. Semuanya. Karena itu semua apa? Gembira semua ya. Oke. Satu dong dipilih. Coba Randy, nomor berapa kamu emoticonnya? Nomor 13. Nomor 13. Itu kamu lagi ngapain? Lagi ganteng. Keren aja gitu. Keren ya. Apa yang membuat kamu merasa hari ini tuh keren? Hari ini nih, Bu. Hari Arafah. Besok Lebaran. Ya, itu kamu puasa keren dong hari ini? Iya. Alhamdulillah. Kalau apa saja menu yang akan kita lakukan di hari ini? Yaitu yang pertama survei tentang pemahaman kecerdasan kalian nanti. Seberapa paham kalian tentang kecerdasan. Kemudian kalian akan menyaksikan video-video bisa tentang multiple intelligence penjelasannya, kemudian tentang orang-orang yang memang berbakat dan sebagainya. Kemudian kalian bisa menyebutkan kecerdasan yang kalian miliki itu apa. Kemudian hal-hal apa yang dilakukan setelah kalian mengetahui kecerdasannya. Jadi tidak diam saja ketika kalian sudah mengetahui kecerdasan kalian itu di sisi mana. Kemudian setelah itu nanti kita akhiri dengan evaluasi. Gitu ya anak-anak ya. Inilah kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, Ibu minta dibacakan dong, Stephen, tujuan dari bimbingan untuk hari ini. Stephen, silakan. Iya. Tujuan bimbingan hari ini, peserta didik dapat memahami multiple intelligence yang terdapat dalam dirinya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan passion-nya. Yang keempat, peserta didik dapat memberi label atau price tag atau menghargai kepada dirinya. Lalu yang kelima, peserta didik mampu bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Dan yang keenam, peserta didik dapat memotivasi dirinya sendiri untuk berani melakukan hal-hal baru. Yes, ini adalah hal-hal yang ingin Ibu tanamkan pada diri kalian ya. Jadi tidak hanya kalian mengetahui kecerdasan, tapi terlebih pada
kalian harus berani atau menerima kritik dan saran, kemudian kalian bisa menghargai dengan diri kalian sendiri setelah mengetahui kelemahan dan kekuatan. Yang pertama, kita ini adalah seberapa tahu kalian tentang diri kalian. Silahkan kalian langsung yang ada di layar nearpotnya, kalian jawab apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan. Langsung kalian ketik di situ, langsung kalian post. Bisa dilakukan? Ya insya Allah, Bu. Maksudnya kecerdasan itu apa, Bu? Lah ya itu maksudnya ibu nanya kepada kamu sebelum ibu ngasih materi, apa yang kamu ketahui dulu nih. Tahu atau tidak tahu, ya sampaikan saja. Nanti ketika udah materi, pasti kamu akan lebih tahu. Gitu. Ini survei dulu nih, nggak bener-beneran ya, tapi apa yang kamu ketahui dulu. Sesuatu yang semua orang punya. Oke, semua orang punya kecerdasan, benar sekali. Kecerdasan adalah pengetahuan kita dalam sesuatu dan keahlian kita dalam hal tersebut. Oke, paham. Kemudian suatu keterampilan yang lebih dari seseorang. Jadi kecerdasan itu dia lebih unggul dibanding orang lain ya. Kecerdasan adalah kepintaran, kejeniusan. Kan semuanya sekali, itu juga bisa. Oke, sekarang setelah kalian mendengar ya, ada 8 kecerdasan ya, yang tadi contoh-contohnya juga sudah lengkap disampaikan. Sekarang kalian di Mentimeter ini kalian submit. Kalian jawab 3 kecerdasan yang menurut kalian paling menonjol di dalam diri kalian ya, setelah mendengar penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Yang silakan bisa ya menduduki peringkat pertama itu visual spasial. Ciri-ciri visual spasial apa coba? Ketika kalian ke suatu tempat, sekalipun, walaupun sekali istilahnya, kalian langsung bisa mengenali, dan ketika nanti kalian ke situ, kalian akan dengan mudah tidak kesasar. Nggak kesasar kalau visual spasial itu. Ketika kalian sudah mengetahui 3 kecerdasan kalian yang paling menonjol dalam diri kalian, ya, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, dari berbagai pertanyaan-pertanyaan nanti, kalian bisa mengenali diri sendiri. Nanti Ibu akan tanya-tanyakan nanti setelah ini. Kemudian, kalian coba untuk introspeksi diri, kemudian mencari kelebihan dan kelemahan diri kalian. Apa sih yang paling orang ingat dari saya, kelebihan apa gitu kan, dan kelemahan diri biasanya disembunyikan ya, cuma kalian harus bisa mengungkapkan itu. Kemudian terbuka terhadap kritik dan saran ya, kemudian tidak takut untuk mencoba dan terapkan kebiasaan baik. Ini adalah apa yang harus kamu lakukan setelah mengetahui kecerdasan kalian. Nah sekarang find your passion, cari passion kamu, cari yang membuat sekarang ini kamu bersemangat ya. Apa yang kamu yang kamu sukai. Nah, silakan diisi. Passion itu adalah hal-hal yang kamu sukai dan kamu bersemangat untuk melakukannya, dan semangat ini bisa menularkan kepada kegiatan yang lain ya. Misalkan kalian jadi bersemangat bersekolah, bersemangat untuk belajar dan melukis. Oke, ini menggambar dan melukis ini juga suatu katarsis ya, ketika kamu itu lagi galau, lagi banyak pikiran dan sebagainya, kamu menggambar ya, kamu melukis. Setelah menggambar dan melukis itu, terus kamu jadi bangkit semangatnya. Ini juga bagus. Ini sebagai katarsis ya. Silahkan kalian isi. Sebutkan kekuatan dan kelemahan diri kamu. Coba 5 aja. Dibanding kekuatan dan kelemahan, kira-kira gampang nyebutin kekuatan apa gampang nyebutin kelemahan? Gampang kekuatan. Kelemahan. Masing-masing ya. Oke, diisi aja. Kalau biasanya orang
kelemahan, males, nggak suka ini, nggak suka itu, gitu kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi ketika kalian disuruh menyebutkan kekuatan, apa ya, saya itu punya kelebihan apa ya dalam diri gitu, biasanya akan lebih susah. Ya, Ya, boleh susah. iya. Oke, sip. Udah 2 lah. Kekuatan masa nggak ada tuh kan? Pasti ada. Ayo coba deep thinking, berpikir secara mendalam. Pasti ada loh. Kamu rajin sholat itu juga termasuk kekuatan loh. Kamu jujur itu termasuk kekuatan. Tapi kan ria, Bu. Kalau di Oh, enggak. Ini nggak ada nama kamu, tenang aja. Ini nggak ada teman nama kamu di dalam sini. Jadi ibu pun nggak bisa nyebutin siapa yang menjawab itu. Gitu. Ya, tenang aja. Ini sebagai bentuk berpikir dan evaluasi terhadap diri sendiri. Jadi tidak untuk orang lain. Jangan-jangan kalian selama ini tidak sadar kalau kalian itu punya kekuatan. Nah, ini yang menjadikan bahaya gitu loh. Kalau kalian tidak mengetahui kekuatan kamu tidak akan bisa explore diri kamu. Makanya ada materi ini sayang. Jadi ketika kamu bisa melihat kekuatan dalam diri kamu bisa lebih explore lagi terhadap diri kamu. Jadi nggak gini-gini aja hidup itu gitu loh. Oke, kuat dalam kritik dan saran, tidak marah saat diomelin, memaafkan seseorang yang berbuat salah. Ya, ini dalam rangka introspeksi diri kalian, tidak masalah ya. Sejelek-jeleknya kalian, ibu tidak akan mengetahui namanya siapa, teman kamu juga tidak akan mengetahui siapa namanya, silahkan kalian ungkapkan ya. Ini yang bisa membuat kalian bangkit itu ketika menyadari apa kelemahan kalian, apa kekuatan kalian. Oke. Mager, Bu, mikirnya lama kayak gitu ya. Kalau ininya mager, Bu, mikirnya lama. Ayo, nggak ada spasinya kan? Demen tidur, mager kemana-mana. Ngambil nasi suka diomelin mama karena kebanyakan. Jadi kakak saya nggak dapet jatah nasi. Suka tidur pas mau maghrib, terlalu tampan. Terlalu tampan itu kelemahan ya. Sehingga banyak yang ngejar-ngejar gitu ya, cewek ya. Walah gitu. Pasti ya, Pak. Setelah kalian mengetahui nih kelemahan dan kelebihan, sekarang seperti yang tadi Ibu bilang, jangan sampai yang tahu kekuatan kamu itu orang lain, sedang kamu diri sendiri taunya kelemahannya gitu ya. Jadi ayo silahkan kamu jawab. Nomor 1, berikan penghargaan kepada kamu. Berapakah harga atau nilai yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Dari 1 sampai 10, berapa nilai kamu? Ini kamu yang menilai diri kamu sendiri ya. Nomor 2, berapakah orang lain memberikan harga atau nilai pada dirimu? Nomor 2, ketika orang lain disuruh menilai kamu, kira-kira mereka menilai kamu itu berapa? 1 sampai 10. Oke, bagus. Nomor 3, siapakah yang seharusnya memberikan price tag itu terhadap kamu? Ya. Siapa yang pantas memberikan price tag itu? Ada 3 pertanyaan. Ini yang baru satu-satu, ayo dijawab yang nomor 2 sama nomor 3-nya. Anak tetangga. Hiskil, dijawab yang nomor 2-nya. Berapa orang lain ketika menilai kamu? Oke, bagus di antara kalian bahwa ini bukannya istilahnya menyombongkan diri ya, tapi ketika kamu bisa menyebutkan maksimal 10 misalkan, harusnya kamu sudah tahu kekuatan diri kamu itu apa, ya, sehingga kamu bisa mengeksplor, ya, tidak bingung lagi bertindak di masa yang akan datang. Ini disuruh 10, kamu 1000, ya kan? Oke, kemudian apabila kalau ada yang menilai menjawab nomor 2, nilainya lebih kecil daripada yang kamu sendiri nilai pada diri kamu, berarti mungkin saja
perilaku yang muncul di diri kamu itu tidak sebenarnya gitu. Sehingga orang lain memandang kamu itu rendah. Tapi bisa juga sebaliknya. Kamu memandang rendah diri kamu, tapi orang lain mungkin lebih besar menilai kamu itu lebih bagus gitu. Sehingga ini hal-hal seperti ini harus kamu hayati dulu. Oh iya ya, orang lain itu ternyata ngomentari hidup aku doang istilahnya. Kalau nilai mereka lebih kecil ya kira-kira kepada kita. Yang menjalani hidup kita itu adalah kita. Maka yang tahu persis dengan diri kita itu adalah kita. Oke, sip. Bagus anak-anak semua. Oke. Selanjutnya, setelah kamu tahu kekuatan dan kelebihan diri kamu, ketika nanti ada kritik dan saran yang menghampiri kamu, bagaimana cara kamu bersikap? Nah, contoh menerima kritik dan saran ya. Kita lihat video berikut. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke, saya tanya pada Syahrul. Rul, kalau kamu tadi berempati istilahnya ya, kepada Nun ya, kalau misalnya kamu di posisinya Nun, apa yang kamu lakukan? Terima aja Bu, apa adanya Bu. Kalau Bu, Apa yang kamu lihat lakukan? lihat luar. Nun ini dia mendapat kritikan yang pedas ya dari saudara-saudaranya. Bagaimana coba Faiz ketika di posisinya Nun? Mungkin menerima kritikan diam. Nah, selanjutnya setelah kamu harus siap menerima kritik dan saran atas kekurangan-kekurangan kamu ya. Sekarang selanjutnya kamu berani mencoba hal baru. Nah, kita saksikan contoh dari mencoba hal baru. Ini adalah Paul Potts yang ikut Britain Got Talent. Kalian lihat saja ekspresinya. Ini soalnya nggak ada subtitlenya ya. Ekspresinya dia seperti apa? Apakah dia seorang yang percaya diri? Nah, kita lihat. Kalau dilihat dari ekspresinya, dia tidak percaya diri. Kalau kalian acungkan jari ya. Kalau kalian lihat penampilan Paul Potts itu, apakah dia orang yang pede atau tidak pede? Coba acungkan jari kalian. Kayak gini aja maksudnya. Pede atau tidak pede? 1 atau 2? Pede. Kalau kalian melihat dari raut mukanya ketika dia menyanyi. Enggak pede. Oke, nah untuk yang terakhir adalah kembangkan kebiasaan baik. Nah, perlu diingat bahwa suatu perilaku itu tidak semata-mata langsung jadi perilaku kalian, tidak. Kalian biasa bangun pagi, kalian biasa tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Itu adalah rangkaian. Rangkaiannya dari mana? Yang pertama adalah dari values dulu, ya. Perubahan terbesar dimulai dari nilai-nilai atau kumpulan kepercayaan-kepercayaan. Ketika misalkan kedisiplinan diri, kamu percaya bahwa ketika saya itu disiplin, saya itu bisa berhasil, ya. Ketika itu semua tersimpan dalam isi kepala kalian atau otak kalian, maka itu terwujud sebagai values, ya. Setelah kumpulan-kumpulan kepercayaan ini akan membentuk yang namanya mindset. Perhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kepercayaan kita, karena itu akan menjadi perilaku kita, ya. Nah, perhatikan juga bagaimana perilaku kita, karena itu akan jadi tindakan kita, ya. Nah, kemudian ketika tindakan itu dilakukan berulang-ulang, maka akan jadi kebiasaan. Bangun tidur pagi dilakukan berulang-ulang, ya kan? Itu akan menjadi kebiasaan, ya. Kemudian perhatikan kebiasaan kita, karena itu akan jadi karakter kita. Dan karakter itu nanti bisa ditularkan ya kepada orang lain. Nah, perhatikan karakter kita, karena itu akan menjadi sikap mental kita.
Nah, hati-hati kalau udah jadi sikap mental. Perhatikan sikap mental kita, karena faktor terbesar kesuksesan seseorang ditentukan oleh sikap mentalnya. Apa yang dimaksud dengan sikap mental? Kalau Ibu nanti bisa bertemu dengan kalian lagi, Ibu akan sampaikan yang namanya winner or loser. Apa itu? Pemenang dan Mental, sikap mental pemenang dan kalah. Pecundang. Winner dan loser. Nah, orang-orang yang the winner inilah yang biasanya akan sukses meraih masa depannya sendiri, ya. Insya Allah Ibu ada utang ya sama kalian. Ibu akan menyampaikan tentang materi siapa itu winner, siapa itu loser, ya. Biar kalian jadi sukses semua. Oke. Nah, ini adalah kumpulan nanti ya, kumpulan dari teori-teori yang tadi udah Ibu ungkapkan di depan. Kita lihat video berikut ini. Ya, akhirnya iklan Pantene ya, iklan sampo sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari keseluruhan video itu, dia seorang bisu dan tuli loh. Bisa nggak sebenarnya secara logika orang bisu dan tuli memainkan alat musik? Dia aja nggak bisa denger apa yang dia mainin, coba. Oke, boleh Reva. Ya, dia aja nggak bisa dengar dengan apa yang dia mainkan. Kok terus dia bisa dengan bakatnya, inilah yang disebut kecerdasan tadi. Kecerdasan musikalnya dia sangat bagus. Sehingga dengan dirasa pun, dilatih sama pengamen di jalan itu dia bisa. Ya. Nah, kemudian kritik dan sarannya di mana? Ketika ada yang mengusili dia, ya, ada yang menghina dia dan sebagainya. Entah dia dengar atau tidak, tapi kan ekspresi marah dari temannya itu kelihatan ya kan. Ya, dengan tantangan-tantangan seperti itu dia tetap maju. Passionnya adalah di musik. Maka itulah yang menjadi jalan hidupnya dia. Dan tanpa pantang menyerah, dia tetap mengikuti kontes meskipun sudah digagalkan berusaha digagalkan oleh musuh-musuh. Ya, ini Ibu harap sebagai pemicu kalian agar yang bisu dan tuli aja, contoh yang tadi, itu bisa mengekspresikan dirinya, mengejar passionnya dia, ya, dan bisa akhirnya mencapai cita-citanya, jadi juara. Itu ya nak ya, pengalaman dari yang tadi ya. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk bermain. Silahkan kalian ikuti, pilih karakternya dulu. Kita main-main. Nah, ini yang ada hadiahnya nih ya. Ada hadiahnya. karakter. Ada 21 siswa yang masuk. Nah, silahkan. Kalian bisa klik. Oke, silahkan kalian jawab. Sayuran yang baik untuk mata adalah, silahkan kalian jawab. Ya, waktunya 3, 2, 1. Berakhir. Wah, Muhammad Sefa yang paling cepat menjawabnya. Oke, baik sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan adalah, ya silahkan. Tadi yang paling cepat jawabnya adalah Muhammad Sefa. Ini game, selain jawabannya benar juga cepet-cepetan ya. Oke. Pertanyaan nomor 3, H2O adalah unsur senyawa dari, ini harus tahu dong ya. Tadi pertanyaan yang nomor 2, posisinya yang nomor 1 adalah Muhammad Hiskil, Sefa, dan Faiz. Oke, pertanyaan ketiga, silakan dijawab. Big box. Semangat guys. Oke. Hiskil masih menempati urutan yang pertama, Hiskil dan Randy. Nah, siapakah kira-kira yang memenangkan
10 pertanyaan ini kita lihat. Tetet, siapakah yang akan menduduki posisi pertama? Rian, Randy, dan Hiskil. Hiskil jadinya nomor 3 ya. Oke, Ibu catat dulu. Rian, Randy, Saya jago, Bu. Hiskil. Oke, nanti tunggu aja ya hadiahnya ya. Oke, selanjutnya tadi materi-materi sudah Ibu sampaikan dari yang pemahaman tentang multiple intelligence dan bagaimana apa yang harus kamu lakukan untuk bisa setelah tahu apa multiple intelligence yang kalian punyai. Nah, itu sudah terakhir tadi permainan kita lakukan. Nah, untuk yang sekarang silahkan kalian isi evaluasinya ya. Udah, Bu. Oke. Stephen udah menjawab. Faiz, Muhammad, Randy. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui bakat kamu atau kecerdasan kamu? Ya, bakat sama kecerdasan. Terima kasih anak-anak 11 RPL. Dari awal sampai akhir kita sudah bersama-sama mendengarkan materi, mendapatkan pelajaran-pelajaran dari video-video yang Ibu tayangkan. Nah, untuk yang terakhir, terminasi, kita merenung ya. Ya, kalian dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Anak-anakku sekalian, jadikanlah sekolah ini menjadi bagian dari meraih masa depanmu. Jadikanlah segala bakat positifmu menjadi senjata untuk meraih masa depan. Berjanjilah pada dirimu bahwa kamu akan menjadi kebanggaan dirimu sendiri dan orang tuamu. Berjanjilah untuk mendisiplinkan dirimu untuk meraih kejayaan di masa depan. Hidupmu, keputusanmu hari ini akan menentukan 5, 10, sampai 20 tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami. Pertinggilah pemahaman dan kecerdasan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah melaksanakan tugas-tugas kami sebagaimana perintah dalam menuntut ilmu, agar bisa menjadi pelita hidup kami di dunia maupun akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi tuntunan serta inspirasi di masa yang akan datang. Yang paling penting dalam hidup kalian ketika kalian menemukan bakat adalah ayo jalankan, berani mencoba, tahan terhadap kritik dan saran, dan kembangkan nilai-nilai baik. Insya Allah kalian bisa meraih cita-cita kalian sesuai dengan passion kalian. Begitu ya anak-anak 11 RPL. Ibu suka sekali, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Dan Ibu berjanji tadi ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Baik, Ibu akhiri. Salam. Salam. Demikian kegiatan uji kinerja praktik yang telah saya lakukan untuk memenuhi syarat dalam penilaian UKM PPG.